Oke, hmm, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu grid parity dan kapan energi terbarukan bisa menyaingi fosil. Yang disusun oleh saya yaitu Bona Felix Sutasoid, NIM 522313137, mata kuliah Ekonomi Tenaga Listrik. Definisi grid parity. Grid parity adalah kondisi di mana biaya produksi listrik dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin sama atau lebih murah dibandingkan biaya listrik dari sumber energi konvensional seperti batu bara atau gas tanpa subsidi atau insentif tambahan dari pemerintah. Seperti pada contoh gambar di samping, sumbu Y menunjukkan biaya per kilowatt jam atau kilowatt per hours. Listrik dalam dolar AS tahun 2005 untuk nilai yang disesuaikan inflasi. Semakin ke atas, semakin mahal biaya listrik. Nah, sumbu X itu menunjukkan rentang waktu dari tahun 1990 hingga 2020. Area kuning itu atau yang biasa disebut solar electric menunjukkan biaya listrik dari energi surya dan terlihat menurun drastis dari sekitar $0,90 per kilowatt hours pada tahun 1990 ke arah 0,10 sampai 0,20 kilowatt per hours menjelang 2020. Ini mencerminkan penurunan harga teknologi solar panel, efisiensi yang meningkat, dan produksi massal. Area biru itu adalah grid electricity, menunjukkan biaya listrik dari sistem kelistrikan konvensional, biasanya dari batu bara, gas, dan sebagainya. Biayanya cenderung stabil atau naik perlahan karena pengaruh harga bahan bakar, inflasi, dan biaya operasional. Grid parity, titik pertemuan hijau. Titik pertemuan antara dua kurva adalah grid parity, yaitu saat biaya listrik dari energi surya menjadi setara atau lebih murah daripada listrik dari jaringan konvensional. Dalam grafik ini, targetnya adalah tahun 2015 di AS, sesuai dengan program solar Amerika inisiatif. Lalu grid parity ini bukan hanya memungkinkan, tapi target nyata. Ketika solar mencapai harga yang kompetitif, maka energi terbarukan akan semakin banyak diadopsi tanpa tergantung subsidi. Nah, grafik ini menggambarkan transisi energi sebagai proses bertahap yang didorong oleh teknologi dan ekonomi. Nah, mengapa grid parity penting? Yang pertama yaitu energi terbarukan jadi pilihan ekonomis. Tanpa subsidi pun, energi seperti surya dan angin bisa bersaing langsung dengan batu bara dan gas. Artinya, masyarakat dan industri akan lebih memilih energi bersih karena lebih murah dan efisien. Yang kedua, dorongan besar untuk transisi energi. Grid parity mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi hijau. Negara-negara bisa mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Yang ketiga, dampak lingkungan positif. Semakin banyak proyek energi terbarukan, penurunan emisi CO2, polusi, dan pemanasan global. Jadi, solusi untuk perubahan iklim. Yang keempat yaitu akses energi yang lebih merata. Teknologi seperti panel surya bisa dipasang di daerah terpencil tanpa perlu sambungan ke grid, membantu memperluas akses listrik di pedesaan dan wilayah 3T atau yang biasa disebut tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kelima, menarik investasi. Ketika RE kompetitif secara harga, maka investor lebih tertarik masuk ke sektor ini. Efeknya, lapangan kerja baru, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi hijau. Yang keenam, menekankan beban subsidi pemerintah. Jika energi terbarukan bisa bersaing tanpa subsidi,
maka anggaran negara bisa dialihkan ke sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di sini ada faktor penentu grid parity. Yang pertama itu LCOE atau yang biasa disebut Levelized Cost of Electricity. Nah, apa itu LCOE? LCOE adalah perhitungan biaya produksi listrik per kWh selama umur proyek. LCOE mencakup investasi awal, biaya operasi, pemeliharaan, dan masa pakai sistem. Semakin rendah LCOE, semakin kompetitif energi terbarukan dibanding listrik konvensional. Misal, LCOE PLTS global turun dari 200 US dollar per megawatt hours pada tahun 2010 menjadi 50 US dollar pada tahun 2023. Harga BBM global seperti batu bara dan gas. Harga listrik konvensional sangat bergantung pada harga BBM global. Kenaikan harga batu bara atau gas menaikkan tarif listrik dari PLTU atau PLTG. Saat BBM mahal, energi terbarukan jadi pilihan ekonomis. Yang ketiga, biaya teknologi energi terbarukan seperti solar panel dan turbin angin. Harga solar panel dan turbin angin dan sistem penyimpanan energi seperti baterai terus turun. Teknologi semakin efisien, energi yang dihasilkan lebih banyak dengan biaya lebih rendah. Skala industri besar juga menurunkan harga atau economies of scale. Yang keempat, kapasitas dan efisiensi sistem. Output energi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya seperti matahari atau yang biasa disebut insolasi, angin, kecepatan, dan konsistensi. Sistem berkapasitas besar biasanya punya biaya per unit lebih rendah. Efisiensi panel atau turbin juga mempengaruhi total listrik yang bisa dihasilkan. Kebijakan pemerintah atau subsidi. Grid parity sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi. Yang pertama yaitu tarif feed-in, harga jual ke PLN, insentif pajak untuk investasi energi terbarukan, program subsidi dan skema pembiayaan atau green financing. Tanpa dukungan kebijakan, transisi energi lebih lambat. Lalu di sini ada tren biaya energi atau World Average Realized Cost of Solar Energy. Di sini di sumbu Y atau vertikal, biaya listrik dalam US dollar per megawatt USD per megawatt hours. Sumbu X itu yaitu tahun 2010 sampai proyeksi tahun 2050. Nah, garis kuning disebut solar PV atau tanpa storage. Pertama yaitu biaya menurun tajam dari sekitar 200 US dollar per megawatt hours pada tahun 2010 di bawah 40 US dollar per megawatt hours pada tahun proyeksi 2050. Penurunan cepat terjadi dalam dekade pertama 2010 sampai 2020, lalu stabil. Garis orange atau solar plus storage. Lebih mahal karena mencakup sistem baterai. Turun dari sekitar 200 US dollar sampai ke sekitar 50 US dollar megawatt per hours ke proyeksi 2050. Tren menunjukkan teknologi ini semakin efisien dan murah. Nah, di sini energi surya makin kompetitif dibanding energi fosil. Bahkan bila digabung dengan sistem penyimpanan atau storage, penurunan biaya didorong oleh yang pertama yaitu skala produksi besar. Yang kedua, efisiensi teknologi panel dan baterai. Dan yang ketiga, inovasi rantai pasok dan instalasi. Ini mempercepat pencapaian grid parity di banyak negara. Di sini ada grafik tren harga gas alam dunia 3 bulan terakhir. Di awal Juli, harga berada di sekitar 2,5 sampai 2,8 US dollar. Di bulan September, harga sempat naik turun tetapi cenderung stabil di kisaran 2,8 sampai 3,1
US dollar. Awal November atau puncak, harga gas melonjak mencapai sekitar 3,6 sampai 3,7 US dollar. Kemungkinan dipicu oleh musim dingin di negara-negara belahan bumi utara, ada permintaan naik. Yang kedua, ketegangan pasokan global. Yang keempat, akhir November harga kembali menurun, stabil di kisaran 2,6 sampai 2,8 US dollar. Sini adalah high cliff PV solar capai grid parity di beberapa negara. Penjelasan warna biru atau hijau PVO terendah 657 sampai 1095 kWh atau sama dengan 1,8 sampai 3,0 kW per hari. Wilayah dengan radiasi matahari rendah seperti Eropa Utara dan sebagian Asia Timur. Warna kuning ke merah, PVO tinggi atau mencapai 1387 sampai 2264 kW per hours. Itu sama dengan 3,8 sampai 6,2 kW per hari. Wilayah dengan potensi tinggi seperti Afrika Utara dan Sub-Sahara, Australia bagian tengah, Amerika Selatan bagian utara dan tengah, tengah dan barat daya Amerika Serikat, Timur Tengah, dan India bagian barat. Negara-negara di zona merah dan jingga memiliki potensi besar untuk mencapai grid parity lebih cepat karena output harian lebih tinggi, pemanfaatan energi surya lebih efisien dan ekonomis. Area abu-abu, zona yang dikecualikan atau data tidak tersedia atau tidak relevan, seperti daerah kutub atau pegunungan tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Potensi energi surya di Indonesia berada di wilayah khatulistiwa, mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Iradiasi matahari rata-rata 4 sampai 5,5 kWh per meter kuadrat per hari. Cukup tinggi dan stabil sepanjang tahun. Biaya listrik tenaga surya atau LCOE di Indonesia, LCOE PLTS terus menurun secara global dan domestik. PLTS skala besar di Indonesia mulai mencapai harga kompetitif 4 sampai 6 sen US dollar kilowatt per hours, terutama di wilayah timur. Nah, apakah sudah mencapai grid parity? Jawabannya yaitu belum merata. Namun, wilayah dengan biaya listrik mahal seperti daerah terpencil dan kepulauan sudah mendekati bahkan melampaui grid parity. Wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, biaya listrik diesel tinggi, PLTS lebih ekonomis. Tantangannya itu infrastruktur, investasi awal, dan nilai regulasi. Terakhir yaitu ada dukungan pemerintah. Target bauran energi terbarukan 23% di 2025. Program PLTS atap dan PLTS skala besar, misalnya proyek Cirata 145 MW dan skema tarif dan Power Purchase Agreement atau PPA untuk PLTS makin kompetitif. Kesimpulannya, grid parity terjadi saat biaya listrik dari energi terbarukan setara atau lebih murah dari energi fosil tanpa subsidi. Ini penting karena membuat energi bersih lebih ekonomis, ramah lingkungan, dan menarik investasi. Biaya teknologi yang menurun dan dukungan kebijakan mempercepat pencapaiannya. Di Indonesia, potensi surya sangat besar dengan iradiasi tinggi sepanjang tahun. LCOE PLTS terus menurun dan mulai kompetitif, terutama di wilayah timur, menunjukkan Indonesia menuju grid parity. Sekian dari presentasi saya tentang grid parity dan seberapa penting grid parity ini untuk keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.